Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di tempat ini. Dan selamat datang untuk orang yang baru berkunjung di tempat ini. Kami terbuka untuk menerima orang baru, untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan mari kita siapkan hati Tuhan, kita datang untuk mencemah Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kita yang bisa kita beri kepada Tuhan itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu.
menjadi api yang membakar hati kami, sehingga korban kami dapat menjadi korban yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur, alamatnya dengan
pertolongan kami dalam hidup ini hanya di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, bertambah-tambahkan iman percaya kami di tengah-tengah dunia ini. Sebab hanya Engkaulah pertolongan kami satu-satunya Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga kami masing-masing umat-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, haleluya. Penuhi kami Tuhan tiap-tiap hari dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak merasa takut dalam hidup ini Tuhan. Sebab hanya Engkaulah penolong kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan, jiwa kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang kami dengar sebentar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kami boleh terima dengan sebaik-baiknya Tuhan. Tersimpan di tanah hati kami, bertumbuh dengan baik Tuhan, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Bahkan Tuhan, urapan-Mu Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, urapan yang baru, urapan yang khusus Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mari pagi hari ini kita akan membuka Alkitab dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Haleluya. Oke. Ya, dinyalakan lampunya kalau ada yang kurang bisa melihat dengan jelas. Iya. Oke. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan membuka Alkitab kita, Injil Markus pasal 5 ayat 35 dan ayat 36. Kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Haleluya. Silakan duduk. Tema khotbah saya terambil di dalam ayat 36 bagian terakhir dari pernyataan Yesus kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Amin. Kita sama-sama katakan dengan iman akan tema ini. 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau sekarang kepala rumah ibadah itu mungkin ya bisa gembala sidang atau hamba Tuhan yang melayani. Kalau kita di GPDI rata-rata gembala sidang itu tinggal tidak jauh dari gereja, biasa berdekatan. Tinggal di pastori. Tapi kalau dari
Yang lain, aliran lain itu biasa agak jauh di luar jaraknya dari pastori. Kepala rumah ibadah atau gembala sidang atau pastor hamba Tuhan yang bernama Yairus. Saudara, dalam ini sangat memberikan kita satu motivasi. Saudara, bukan berarti ketika saya mengangkat ayat ini, saya tidak sedang berada di dalam pergumulan. Hari-hari ini banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Banyak hal yang membuat saya khawatir. Ketika ayat ini datang, ini dalam pergumulan hati saya sangat bertolak belakang. Kemarin sore duduk di depan, saya renungkan ayat ini. Tuhan tidak mudah. Tadi dalam doa firman, ada kata-kata dari doa Mama Tua. Tuhan, kuatkan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus di tengah-tengah situasi yang memberikan kita ketakutan. Yairus, ketika anaknya yang berusia 12 tahun mengalami sakit dan Alkitab katakan hampir mati. Dia datang kepada Yesus, itu kita bisa dapat baca di dalam ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Dalam perikop ini ada dua peristiwa yang terjadi. Ketika Yesus tiba, ada banyak orang yang berbondong-bondong di pinggir danau pantai. Dan datanglah Yairus kepada Yesus menyampaikan dalam ayatnya yang ke-22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Selamat di sini berbicara tentang kesembuhan, karena konteksnya anak itu sedang sakit. Dia datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, memohon dengan sangat. Tuhan, anakku sedang sakit dan hampir mati. Datanglah, tumpangkanlah tangan ke atas anakku, supaya ia selamat, supaya ia sembuh dan tetap hidup. Yairus selain dia kepala rumah ibadat yang memperhatikan banyak orang, yang memperhatikan kepentingan umat, kepentingan jemaat, tetapi dia tidak lupa juga untuk memperhatikan kepentingan keluarganya, rumah tangganya. Anaknya yang sedang sakit dan hampir mati, ini pergumulan. Di satu sisi pelayanan, tapi di satu sisi ada anak yang sedang sakit. Tapi Yairus tidak kesampingkan pelayanan. Dia tetap fokus pada pelayanan, tapi dia juga fokus dengan rumah tangganya, dengan keluarganya. Dia datang tersungkur di kaki Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, mohon anugerah kesembuhan bagi anaknya. Ya, saya pikir orang tua mana atau orang tua yang mungkin jahat, ya saya mau katakan, yang tidak memperhatikan
keluarga, rumah tangga, anak yang sedang mengalami penderitaan, mengalami ketakutan, mengalami sakit penyakit dan tidak akan berusaha untuk membawa dia, paling tidak berdoa atau paling tidak bawa ke rumah sakit, ke dokter. Saya percaya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Yairus sudah maksimal. Saudara, di tengah jalan hendak menuju ke rumah, ada peristiwa yang lain terjadi. Ada seorang yang pendarahan, perempuan 12 tahun. Dia datang kepada Yesus dengan diam-diam. Dia menghampiri Yesus, menjama, Alkitab katakan, menjama ujung jubah daripada Yesus. Sebab dia yakin, dia percaya dengan iman bahwa ketika saya jama jubah Yesus, saya pasti sembuh. Itu yang dinyatakan, itu yang dilakukan oleh perempuan itu. Tapi saya tidak mau bawa kita ke sana. Kurang lebih beberapa waktu. Apakah sejam atau tidak sampai sejam atau bisa lebih 1 jam? Maunya Yairus, Yesus, ini saya butuh juga pertolonganmu. Saya juga butuh mujizatmu. Anakku sakit dan hampir mati ketika saya tinggalkan dia. Dalam ayat pembacaan kita tadi ya, ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, dia masih berbicara baik kepada perempuan yang telah disembuhkan dari pendarahan 12 tahun, maupun masih berbicara untuk orang-orang banyak saat itu. Datang salah seorang keluarga daripada Yairus dan berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati. Ya, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Wow, luar biasa. Ini tantangan bagi saya. Tantangan kita gereja Tuhan, bagi orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, percaya kepada Yesus. Apa yang Yesus sampaikan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ini 2 hal yang sejalan. Ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jangan takut dan juga percaya saja. Kalau takut itu bertolak belakang dengan percaya. Tapi katakan jangan takut, percaya saja. Ini 2 hal yang sejalan bersama-sama. Ketika ini berjalan bersama-sama, dari tampak depan kalau kita lihat piramid. Ya, piramid. Itu, kalau piramid itu apa dia? Bangun apa dia? Bangun datar atau bangun ruang? Anak-anak. Hah? Piramid. Ya, bangun ruang. Karena dia segi 4 ya, bawahnya, dan segi 5. Ya. Dia bangun ruang. Kalau kita tampak dari depan, ya, saya mau katakan, atau segitiga ya, 2 sisi ini berjalan bersama-sama, dan ketika dia bertemu, mujizat terjadi.
Jangan takut dan percaya. Dua hal yang harus sejalan bersama-sama. Dan ketika dia bertemu pada satu titik, akan menghasilkan mujizat. Akan menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Akan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Saudara lihat, ketika Yesus berkata kepada Yairus, betul anakmu yang tadi sakit dan kau katakan hampir mati. Dan ketika kita dalam perjalanan, datang berita, datang pesan. Belum ada WA, belum ada SMS, belum ada. Datang pesan, utusan. Nggak usah sibuk-sibukkan guru, nggak usah susah-susahkan guru untuk datang ke rumahmu. Anakmu sudah mati. Sedih hati tentunya. Fakta betul terjadi, anaknya sudah mati. Tapi Yesus luar biasa. Yesus katakan kepada Yairus, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Tapi sebaliknya, yang Yesus katakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Apa yang Yesus ingin sampaikan di sini? Pelajaran apa? Bagi kita, bagi saya pribadi, bagi kita. Tuhan mau melatih iman kita. Tuhan mau melatih saya, Tuhan mau mengajarkan kita untuk percaya saja. Untuk beriman saja kepada Yesus. Betul engkau takut, betul engkau khawatir anakmu mati. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Karena apa? Perkara membuat Yairus takut, membuat Yairus susah, membuat Yairus menangis, sedih, khawatir dalam hidupnya. Saudara, banyak perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan yang bersifat fakta, bersifat logis, benar, yang kita tidak bisa sangkal itu benar terjadi. Saudara, bangsa kita bahkan dunia ini sedang goncang dengan COVID-19. Awal-awal COVID bulan Maret tahun lalu membuat gempar, khususnya kita di bangsa Indonesia ini. Bahkan dunia secara umum. Banyak yang takut. Banyak yang khawatir. Tidak terlepas apakah dia anak-anak, orang tua, anak muda, remaja. Banyak yang takut, khawatir. Fakta. Banyak yang meninggal akibat COVID. Apalagi varian baru ini. Saya tidak tahu kalau itu sudah masuk di Sulbar, varian baru. Fakta terjadi. Ada yang meninggal karena COVID-19. Benar terjadi. Tapi saya mau katakan kepada kita, pernyataan-pernyataan itu mungkin benar, mungkin logis, mungkin fakta. Tetapi ketika pernyataan-pernyataan tersebut
membuat kita menjadi takut. Itulah yang Yesus mau singkirkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya Yesus mau katakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan saya ingin sampaikan kepada kita apa yang dikatakan oleh Yesus pagi hari ini kepada saya dan saudara. Jangan takut, percaya saja. Amin. Memang tidak mudah. Jangan takut bukan berarti kita acuh, saudara. Tidak usah takut dengan COVID-19. Tapi bukan berarti saudara tidak pakai masker. Bukan berarti saudara tidak cuci tangan. Bukan berarti saudara tidak melakukan 5M. Dulu 3M, sekarang 5M. Kita tetap berjaga-jaga, kita tetap waspada. Jangan takut, bukan berarti kita sembrono ya. Karena sampai sekarang masih ada saja kelompok-kelompok orang-orang yang masih menganggap COVID-19 ini sesuatu yang tidak ada. Saudara, Yesus mau melatih kita untuk beriman. Yesus mau latih kita yang kedua untuk berserah. Yesus mau melatih kita yang ketiga apa? Jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Ingat, masih ada Tuhan. Masih ada saya yang punya kuasa. Kecenderungan orang-orang menyampaikan fakta benar itu terjadi tapi melupakan akan kuasa Tuhan. Tidak percaya akan apa yang mujizat yang Yesus sanggup untuk lakukan. Mungkin orang-orang ini pernah melihat Yesus melakukan mujizat, kesembuhan. Tapi belum pernah melihat Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Dan bagi mereka itu mustahil terjadi. Tapi bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yesus berkuasa. Yesus sanggup melakukan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saudara takut pagi ini? Ada yang takut? Takut tidak lulus? Saya sudah usaha berapa kali nih Tuhan, mendaftar polisi, mendaftar polwan. Sudah habis berapa biaya Tuhan? Haleluya. Saudara takut tidak lulus? Pagi ini firman Tuhan datang, jangan takut. Percaya saja. Kalau pimpinan saudara ya, katakan itu kepada saudara. Bagaimana perasaan kita? Kalau saya katakan kepada Jelita, Jelita jangan takut, percaya saja sama saya. Saudara percaya? Jelita percaya? Ya, percaya. Kami dari Asosiasi Pendeta Indonesia dapat 3 jatah untuk dimasukkan ke dulu Staken. Tapi sekarang dulu sekolah tinggi, sekarang sudah naik tingkatan jadi institut IAKN. Institut Agama Kristen Indonesia negeri, sudah negeri ya. Itu Raja. Masuk dia satu. Didaftarkan. Karena sudah ada jatah. Dari salah seorang anggota dewan di DPR RI Pusat menyampaikan itu kepada kami.
Kalau akan pernyataan janji daripada anggota dewan ini, kami bisa mau percaya, mau yakin, pasti lulus. Tapi tetap harus ikut ujian, ikut tes. Kalau untuk pernyataan atau perkataan atau janji daripada manusia, kita mau percaya, kita mau yakin. Seperti Jelita katakan tadi, iya percaya. Masakan janji Tuhan kita tidak mau aminkan? Masakan janji Tuhan saya dan saudara tidak mau percaya? Tidak mau beriman? Haleluya. Ini tantangan. Ketika umat Israel meninggalkan Mesir, di depan mereka ada laut Teberau. Di belakang mereka ada pasukan Mesir, Firaun yang mengejar mereka, hendak membinasakan mereka. Apa yang dikatakan oleh orang Israel kepada Musa? Kamu mau bunuh kita di sini. Kau lihat itu di depan laut. Bagaimana caranya kita mau menyeberang laut yang besar, yang luas ini? Di belakang ini ada Toto, bukan? Ada Firaun. Bagaimana caranya? Tapi pesan Tuhan melalui Musa katakan, jangan takut, Tuhan akan berperang ganti kamu. Itu fakta terjadi di depan mereka, fakta. Ada laut, fakta di belakang mereka. Ada Firaun dan tentaranya yang sedang mengejar mereka. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong mereka. Ketika mereka masuk di tanah Kanaan, akan masuk ke tanah Kanaan, 12 pengintai diutus oleh Yosua. Intai tanah Kanaan, lihat tanah Kanaan. Mereka lihat beberapa hari, mereka kembali dan menyampaikan kepada Musa. Ada 2 kelompok. Kelompok 10 orang dan kelompok 2 orang. 10 orang katakan, wah Musa, di sana memang orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, pemakan manusia, pemakan orang, badannya dan kami lihat diri kami, waduh seperti apa? Belalang. Udah. Apa yang disampaikan oleh 10 orang ini benar, itu fakta. Benar, di tanah Kanaan banyak orang-orang yang tinggi perawakannya, yang gagah perkasa, dan mereka dikatakan orang enak. Mereka pemakan manusia. Bukan pemakan manusia dalam artian mau gigit. Tapi artinya sangar gitu ya. Dia lihat orang, kayak dia mau. Tapi apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, kelompok 2 orang itu? Tidak. Kita maju, kita pasti menang karena Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Hal yang sama Yesus sampaikan kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Jemaat, saudara yang hadir pagi hari ini, betul. Semua fakta terjadi di depan kita, di hadapan kita. Logis. Tidak bisa kita sangkal. Tapi kalau itu membuat kita takut, ciut, khawatir, itu yang Yesus mau singkirkan.
Jangan takut, percaya saja kepadaku. Mari kita baca Markus pasal 5 ayatnya 41. Yesus sudah ada di rumah Yairus. Kita baca bersama-sama sambil bangkit berdiri. Ini ayat terakhir. (41, 42). Kita baca 2 ayat ini. 2, 3. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. Dengan iman, saudara rasakan Tuhan pegang tangan kita. Tuhan berkata kepada kita, Talita kum, hai anakku. Haleluya. Bangunlah. Bangkitkan iman kita. Bangkitkan penyerahan kita kepada Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Saudara, apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi ini menjadi pergumulan bagi saya. Saya mau berserah kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Engkau ada. Haleluya. Engkau ada bersama. Mana pemain musik? Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. anugerah-Mu Besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu kami lewati. Oh, haleluya. Oh, bangkitkan iman kami, bangkitkan iman kami. Jangan takut, percaya saja. Mari umat Tuhan sembah Dia. Ada mujizat di balik ucapan syukur. Haleluya.
berserah kepada Tuhan. Yesus. Haleluya. Engkau yang tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, pertolongannya kepada kita tidak pernah berubah. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Mari pribadi, lepas pribadi, nyanyikan pujian ini sambil kita berserah kepada Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku Kristus, saya mengundang Bapak Hans Tuhan untuk membawa kita di dalam doa syukur firman Tuhan. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah. Inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu Bapa di sorga. Kami selalu berserah ke dalam tangan-Mu. Kami selalu berharap dan bersandar hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau tempat kami bersandar, hanya Engkau tempat kami Tuhan mengadu. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan, yang mengerti beban kehidupan kami Tuhan, yang mengerti situasi kami Tuhan. Untuk itu kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat, yang luar biasa.
Kami sangat berterima kasih Bapa di sorga, Engkau luar biasa dalam hidup keluarga kami. Kalau Engkau boleh pertemukan kami kembali di tempat ini Tuhan. Walaupun kita melihat Tuhan, walaupun kita mendengar goncangan-goncangan yang ada dengan penyakit yang saat ini sedang melanda dunia, yaitu COVID-19. Amat terlebih dengan varian baru Delta Tuhan, yang menurut informasi hanya ketemu saja di jalan Tuhan bisa kena. Tapi kami mempunyai Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kami yakin, kami percaya, karena kami selalu berserah dan berharap kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kalau kami sampai saat ini, kami semua jemaatmu yang ada di tempat ini masih boleh berdiri kokoh, masih boleh dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Itu yang menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa kami tidak akan meninggalkan sedetik pun kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami siang hari ini Tuhan telah selesai berbicara. Tapi firman Tuhan yang Ia sampaikan Tuhan telah terngiang, telah tertanam di hati dan pikiran kami Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami selalu hanya berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kelanjutan ibadah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di mana sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan apa yang kami beri Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami dengan memberi korban dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang akan dijalankan dan kita akan menaikkan satu pujian. Si setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku.
Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama, Minggu 4 Juli 2021. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Yonas dan Ibu Suri Tombi. Rebana, Erin dan Clara. Multimedia, Daniel dan Cilita. Kolektan, Ibu Mulawati Amba dan Ibu Yusda Yonas. Aser, Bapak dan Ibu Musa I. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Jane Esra. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Daniel Siahaan dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Tere dan Cilita. Multimedia, Zelin. Kolektan, Ibu Rini Siahaan dan Ibu Limbong Petrus. Aser, Bapak dan Ibu Hendi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita semuanya bangkit berdiri, saudara. Bapa sayang
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah berbakti kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberkati firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga firman yang kami telah dengarkan meneguhkan iman kami menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami membutuhkan firman dan Roh Kudus yang akan meneguhkan iman kami supaya kami tidak tawar hati ketika menghadapi semua ini. Tapi dengan iman yang teguh, dengan pengharapan yang kokoh, dengan kasih setia yang tulus ikhlas, kami mau mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang hadir siang hari ini. Mungkin ada yang datang dengan tubuh yang lemah. Kami percaya kuasa firman-Mu telah menyembuhkan kekasih yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, tangan-Mu mencapai mereka saat ini. Dalam nama Yesus jadi sembuh. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua yang hadir siang hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan kiranya menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Bahkan kegiatan kami ibadah sebentar malam. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa atas pertolongan-Mu. Sempurnakan ibadah kami. Apa yang kami buat dan lakukan. Korban persembahan yang kami telah letakkan. Tuhan kiranya tilik dan memberkati di dalam segala usaha dan pekerjaan umat-Mu. Kami akan akhiri ibadah ini. Pulanglah kiranya dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.